Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Nugraha dengan NPM 2018 43500 160. Di sini saya akan mensimulasikan program aplikasi saya yang telah saya buat sebagai persyaratan memperoleh gelar sarjana. Eh, Program aplikasi ini berjudul Perancangan Sistem Informasi Inventory Aset Sarana Perlengkapan Sekolah di Sekolah SMP IT Putra Cendekia Depok berbasis web. Di sini saya menggunakan sistem full stack developer dengan menggunakan React.js sebagai front end-nya dan PHP sebagai backend-nya atau sebagai server side-nya untuk membuat API. Nah, di sini ini adalah tampilan React.js-nya. Pertama-tama kita mengaktifkan dulu XAMPP-nya untuk menyalakan lokal server dari API tersebut. Dengan mengklikkan Start pada Apache dan MySQL. Nah, setelah server API-nya nyala, kita nyalakan server dari front end-nya dari React.js ini dengan mengetikkan npm start kemudian enter. Kita tunggu beberapa saat. Ini adalah halaman loginnya dari admin. Untuk masuk ke dalam sistemnya kita harus memasukkan NIP dan password. Nah, ini adalah menu dari aplikasi yang telah saya buat dari sistem inventory ini. Di sini menunya ada 4, yaitu dashboard, aset, pendataan, dan laporan. Saya akan menjelaskan satu persatu dari keempat menu ini. Yang pertama dari dashboard. Nah, dari dashboard ini berisi tentang total aset yang sekolah punya. Seperti meja siswa, di sini yang telah saya isi datanya itu 2, meja guru, kursi siswa, kursi guru, seni rupa, olahraga, lab komputer, dan lab IPA. Kemudian untuk aset, nah aset ini menampilkan data-data yang telah diinput oleh admin. Di sini dalam aset ini kita bagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama meja, kursi, seni rupa, olahraga, lab IPA, dan lab komputer. Sebagai contoh, kita menginput data, yaitu di olahraga ini kita mencet add, kemudian di sini tampil form tambah data aset. Yang pertama dengan memasukkan ID aset, kemudian nama jenis asetnya, memasukkan kategorinya, pemakaiannya, tahun pembeliannya kita pilih yang sekarang atau hari ini, kemudian kondisinya. Nah, kita tambah. Di sini dalam dashboard total aset olahraga yang tadinya ada 1, setelah kita tambah tadi menjadi totalnya ada 2. Kemudian kita lihat di sini di bagian olahraga. Nah, yang tadi kita masukkan adalah bola basket. Di sini sudah masuk ke dalam database dan sudah bisa ditampilkan di dalam menu aset ini. Kemudian ke pendataan. Nah, pendataan ini adalah untuk pendataan setiap pembelian aset dari sekolah. Contoh, sekolah telah membeli jenis aset yaitu meja siswa. Misalkan di sini contohnya adalah 150 buah dan memasukkan tahun pembeliannya yaitu hari ini. Kemudian kita klik tambah. Nah, pendataan aset yang tadi telah masuk ke dalam database dan telah masuk ke dalam laporan. Nah, di sini ada menu laporan juga, ada 4, yaitu laporan aset, laporan kategori, laporan summary, dan laporan pembelian. Saya jelaskan satu persatu. Laporan aset ini berisi tentang tentang seluruh aset yang ditampilkan dari menu aset tadi ke dalam sini. Nah, ini adalah aset-aset yang telah diinput dari menu aset tadi yang telah dikelompokkan berdasarkan
jenis-jenisnya. Kemudian untuk mengeprintnya kita pencet tampilkan, tapi di sini saya informasikan bahwa ini sebagai menu preview sebelum kita print atau di print out. Untuk memprintnya kita pencet tampilkan. Nah, di sini sudah berisi form atau surat atau semacamnya sebagai bukti laporan. Nah, untuk printnya kita di sini ada pencet print. Nah, ini tampil data-data yang berada di sini. Untuk mulai printnya kita bisa pencet print. Kemudian ada laporan kategori. Nah, laporan kategori ini dirangkum berdasarkan kategori-kategori dari jenis-jenis aset tersebut. Di sini kayak ada perlengkapan kelas, perlengkapan ruang guru, perlengkapan olahraga, seni rupa, lab IPA, dan lab komputer. Nah, ini adalah previewnya untuk memastikan bahwa data yang berada di dalam laporan dan data yang berada di menu aset ini sama. Kemudian jika sudah benar, kita bisa tampilkan untuk kita print sebagai laporan. Kemudian di sini ada laporan summary. Nah, laporan summary ini laporan yang secara ringkasnya dari aset-aset sekolah, seperti sini ada jenis, kategori, kondisi, dan jumlahnya. Ya, ini adalah sebagai previewnya. Kemudian kita tampilkan sebagai laporan data aset. Lalu yang terakhir ada laporan pembelian. Nah, ini laporan pembelian ini laporan yang telah kita input dari menu pendataan ini akan masuk ke dalam menu laporan pembelian. Nah, di sini di dalam tabelnya ada jenis, kategori, jumlah, kondisi, tahun pembelian. Nah, terus di sini juga ada fitur untuk mencari atau memfilter tanggal mana saja pada saat tanggal tersebut terjadi pembelian. Contoh misalkan di sini tanggal awalnya kita masukkan dari tanggal 1 sampai dengan dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 25. Di sini kita tulis secara terbalik ya. Dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 25. Nah, di sini tampil 3 data dengan range antara tanggal 10 sampai tanggal 25 Agustus. Di sini ada 3 data yang telah ditampilkan. Nah, kemudian untuk ngeprintnya kita tampilkan. Nah, di sini adalah data yang tadi telah kita cari sebagai bukti laporan, kemudian kita print. Nah, seperti ini. Baik, itu saja yang ingin saya simulasikan tentang aplikasi saya yang berjudul Perancangan Sistem Inventory Aset Sarana Perlengkapan Sekolah di Sekolah SMP IT Putra Cendekia Depok berbasis web. Sekian simulasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.